Kemana orangnya? Ada nggak di sini nih? Ada. Yang gimana pun juga, saya orang tua di kampus gitu. Jadi kalau kalian mau datang ke saya, tidak sebagai dosen ya pasti sebagai orang tua. Kita kedatangan tamu spesial, tamu yang sudah kita hubungi lama ya, baru bisa sekarang, bener gak sih Bu? Bener ya? Betul ya, ternyata ya udah 2 mingguan deh. Iya. Jadi janjian kita udah lama ya. Udah lama banget. Baru nemu Baru waktunya. nemu waktunya sekarang. Jadi tamu kita kali ini spesial banget nih. Siapa tamunya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu Lin? Tahu lah. Kita Tahu lah, of course ya. Oke. Kepada bintang tamu, kepada Ibu Ambar, boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang nonton. Aduh. Ya, saya dipanggilnya Bu Ambar. Namanya sih lengkapnya Yulia Ambarsyah Eka-Wardhani. Dosen di Prodi Magister Desain, tapi diperbantukan di Desain Komunikasi Visual. Kalau mau tanya dosen udah berapa lama, ya udah lama banget. Kira-kira berapa tahun Bu? Unikom sekarang 25 tahun, berarti saya 27 tahun. Tapi sebelum jadi Unikom. Waktu itu masih jadi ini ya Bang? Yang Lembaga- IGI, yang IGI, lembaga murid ya, kalau nggak salah. Indonesian German Institute, Udah lama banget IGI, berarti ya. LPKIG. 227 berarti dari tahun 98 ya Bu? Oh berarti 97, oh 28 berarti. Oh wow. Lamaan ternyata. Lebih lama lagi ternyata. Udah lanjut, Bu? Belum kayaknya. Belum. Oh kalian belum ada yang lahir, Belum ada yang jangan lahir. khawatir. Masih kecil. Belum masuk kecil malah. Bukan kecil, Belum ada, iya belum lahir malah ya. belum lahir gitu. Orang tua kalian juga baru lirik-lirikan kayaknya sih. Iya deh kayaknya. Iya benar-benar. Bisa jadi baru Bisa jadi lirik-lirikan baru. gitu. Bisa jadi. Jadi Bu Ambar ini spesial banget teman-teman karena beliau adalah dosen yang sangat apa bisa dibilang disenangi ya, Iya. disenangi sama mahasiswa-mahasiswa karena kebaikannya, karena ketulusannya, karena apalagi Lin? Sangat apa ya? Beda gitu dosennya. Oh. Kayak asik pembawaannya. Betul. Kayak sangat open sama mahasiswa gitu. Iya, karena kalau nggak salah Bu Ambar juga apa Dewan Penasihat ya Bu ya? Iya, betul di Dewan Etika ya. Oh. Masuk situ. Masuk Sebagai situ. Dewan Penasihat. Oh tapi bukan yang konyol ya? Berarti udah berubah ya, udah bergeser. Berarti sebagai Dewan Penasihat Ibu sering banget ngedengerin curhatan-curhatan mahasiswa gitu kah? Atau gimana? Iya, kehitung sering sih, kehitung sering banget lah ya. Kalau bilang banget, takut ria gitu. Ya tapi termasuk yang didatangi lah. Oh, iya. Berarti Bukan buat nyari ini ya pesugihan, bukan. Bukan. Konsul tentang kehidupan. Kehidupan gitu ya. Berarti kita mau mau nanya ke Ibu, boleh banget, boleh cerita. Ya, boleh nggak Bu? Masa sih? Boleh. Boleh nggak ya? Boleh nggak sih Bu? Boleh nggak sih Bu? Ya, boleh lah, boleh. Boleh ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dunia perkuliahan ya Bu ya. Kita kan sebagai mahasiswa tuh kadang bertanya-tanya gitu loh Bu, kayak sudut pandang kita terhadap dosen tuh kan kayak udah lumrah banget ya. Tapi kita pengen tahu banget Ibu dari sudut pandang dosen terhadap mahasiswa itu Bu. Iya. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Dengan menurut Ibu? Ya, kalau mahasiswa tuh kan dengan berbagai asal muasalnya, entitasnya lah beda-beda gitu, sifatnya, karakternya beda-beda gitu. Ya mau nggak mau kita harus lihat gitu ya, sebagai dosen mah kita harus lihat. Memang sih kalau di di pelatihan pertamanya tuh memang dosen tuh harus tahu gitu di dalam ketika masuk dalam kelas itu. Ini jawaban seriusnya ya. Jawaban seriusnya ya. Memang kalau di pelatihan itu ketika masuk tuh dosen dalam 2 minggu tuh harusnya udah paham gitu. Di dalam kelas itu ada mahasiswa tuh ada berapa kelompok gitu ya. Memang kelompoknya biasanya dibaginya antara ini kelas yang A, kelas B, kelas C gitu ya. Dan sebetulnya ada tambahan sih kelas yang semoga dia ada hari itu gitu. Ya tapi itu juga itu secara
latihannya gitu ya, latihan kita sebelum jadi dosen. Tapi di sisi lain sih kalau saya selalu melihat, kalau saya pribadi ya, melihatnya biasanya ada kelompok depan, kelompok tengah, kelompok belakang gitu ya. Tapi nggak berkaitan dengan nilai gitu ya. Kalau nilai sih itu relatif lah gitu ya. Tapi kalau di kelas itu saya akan lihat bahwa ini kelompok depan biasanya akan selalu di depan, kelompok tengah selalu di tengah, kelompok belakang selalu di belakang. Itu udah apa gitu ya. Paling salah satunya gitu ya. Terus dan menariknya itu karakternya beda-beda gitu ya. Kelompok belakang selalu paling rame gitu ya, selalu paling rame gitu ya. Kelompok tengah itu biasanya yang paling sibuk. Kalau kelompok depan itu yang suka bertanya atau berargumen gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau diperhatikan gitu ya, pembagian di kelas itu seperti itu. Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat sebenarnya gitu ya. Berarti memang ada karakter tertentu dan kemudian yang paling kelihatan juga kalau dari saya itu biasanya ada kelompok gitu ya. Makanya kayak saya selalu bisa lihat nih yang tadinya berangkat, yang tadinya temenan yang ini kok tiba-tiba berubah gitu ya. Oh, ini pasti ada sesuatu gitu. Kelihatan jelas banget gitu. Itu dari, nah itu sih mekanisme saya dalam memandang kelas ya, memandang kelas, mahasiswa di kelas. Jadi sebetulnya nggak usah ngomong juga, kadang udah terdeteksi sih kalau ada sesuatu gitu ya. Tapi kan saya pribadi nggak bisa dong bertanya begitu saja. Maka biasanya lebih melihat ya, lebih mengamati aja dulu lah gitu ya. Nah itu cara saya melihat kelas gitu ya. Dan memang dari tahun ke tahun itu kecenderungan itu sama gitu. Tapi Bu, kalau mengenai kelas berarti kan ada terjadinya sistem pembelajaran ya kan Bu ya. Kalau menurut Ibu nih, tanggapan Ibu tentang pendidikan di zaman sekarang ini bagaimana sih Bu? Kita tuh berhadapan dengan ya memang kan selalu harus diperbarui ya, kayak kurikulum diperbarui, metode belajar juga diperbarui gitu. Ya banyak hal yang akhirnya bikin kita ya memang harus belajar beradaptasi juga ya dengan kondisi dan situasi sekarang gitu. Ya kalau saya melihat di mahasiswanya sebetulnya tidak punya masalah dengan adaptasi gitu ya. Kalau mahasiswa biasanya yang agak terengah-engah itu justru dosennya. Karena menghadapi mahasiswa yang beda zaman. Beda zaman gitu. Nah, tapi itu menarik loh ya, di situ tuh kita tuh juga sebetulnya dosen tuh harus aktif gitu dengan itu. Harusnya gitu. Bahwa ketika ada perubahan karakter, sifat, kita juga harus ngikutin gitu. Kita nggak bisa selalu memaksakan gitu ya, memaksakan pola-pola yang dulu ke mahasiswa sekarang gitu, nggak bisa. Karena kita sendiri juga memang dituntut untuk tujuan utama kita kan tujuan utama dosen itu kan bukan ngajar sebenarnya. Bukan itu gitu. Jadi kalian tuh kalau di kampus itu bukan belajar untuk mendapatkan ilmu gitu ya, karena ilmu bisa didapat dari mana aja gitu. Dan dosen juga bukan mengajar, tapi tujuan utamanya memotivasi gitu. Karena dia harus menemukan apa yang terbaik gitu kan dari dirinya, bukan masalah kita ngajar terus dia ngikutin kita gitu lah. Tapi kita tuh bisa membuka apa yang bisa dia kembangkan gitu dari dirinya sendiri. Nah itu tugas utamanya dosen itu. Tugas utamanya adalah membantu menemukan peluang terbesar mahasiswa. Dari mahasiswa gitu. Itu. Jadi bukan ngajar. Jadi sebenarnya kita kayak materi itu ya memang kita persiapkan gitu. Tapi mempersiapkan materi itu tujuannya bukan supaya dia pintar gitu, bukan. Tapi supaya dia bisa menemukan jalan gitu. Karena kan ketika di luar kita nggak bisa lagi ngarahin ya. Kan yang penting kan pada saat dia lulus keluar, nah dia bisa menemukan jalannya. Nah makanya ya ini gitu loh. Kita di kelas itu dosen itu ya tujuannya atau targetnya adalah bagaimana mahasiswa bisa menemukan apa yang dia butuhkan gitu loh pada saat itu. Nah itu poinnya. Berat banget. Jujur sangat ini ya, sangat berbobot banget. Iya. Lanjut mungkin dari pengalaman Ibu nih. Apa kesan pertama Ibu saat berhadapan dengan generasi mahasiswa saat ini? Sekarang saya ngerasa gini,
Ini memang benar-benar dari apa ya, dari yang saya rasakan ya. Saya ngerasa wah kayaknya saya salah lahir dulu teh. Zamannya tidak tepat gitu. Zamannya harusnya lahirnya sekarang gitu ya, karena dari cara berpikir, dari kelakuannya, dari wah ini cocoknya saya harusnya ada di zaman yang ini gitu ya. Ya artinya gini, itu ini ya sepintas dalam perasaan saya gitu ya. Tapi di satu sisi itu saya melihatnya semua generasi kan beda-beda ya, beda-beda gitu, karakternya beda gitu ya. Dan karena memang berangkatnya dari kurikulum sebelumnya ya di pendidikan dasar menengah. Nah kalau yang sekarang itu kita kalau melihat mahasiswa sekarang itu pada dasarnya lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang bikin saya tuh ngerasa wah keren ya anak-anak sekarang nih gitu ya. Mereka tuh nggak pernah punya rasa apa ya, tidak negatif gitu kepada hal-hal yang lain gitu ya, kepada hal-hal tertentu gitu. Yang kalau saya lihat ketika di masa saya pasti ini ya hujatannya banyak gitu. Tapi anak sekarang tuh enggak gitu. Jadi mereka terbuka gitu ya dengan perbedaan-perbedaan, terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda gitu. Dan yang paling utama yang saya lihat tuh atau yang saya rasakan di sini gitu ya. Nih anak-anak nih militan banget gitu ya kalau saya bilang gitu. Mau ditegur, mau diperlakukan seperti apa, tapi usahanya tetap jalan gitu ya. Dengan kebingungannya dia juga dia tetap berusaha gitu. Artinya saya melihatnya sebenarnya generasi sekarang tuh militan gitu. Militan tuh dalam artian dia akan memperjuangkan apa yang dia rasa perlu diperjuangkan. Nah, tapi memang ada perbedaannya bagaimana cara berkomunikasi gitu, karena kalau kita mungkin karena perbedaannya udah jauh banget gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang saya juga nggak terlalu ini sebenarnya dia maksudnya kemana ya atau apa gitu. Kadang-kadang ada itu juga gitu ya, tapi ya nggak masalah sih gitu ya. Saya tidak melihat itu sebagai kendala sih gitu. Berarti emang secara itu kan mungkin Gen Z ini kan terkenalnya sama apa yang sifatnya yang strawberry generation. Iya, strawberry generation, terus juga yang kayak apa tuh sebutannya? Apa? Yang gimana? Gak mau kalah. Bener nggak sih Bu? Menurut Ibu tuh kayak gitu. Nah, kalau dibilang nggak mau kalah tuh ya sebenarnya bagus sih kalau sebagai mahasiswa. Kalau buat mahasiswa bagus gitu. Kalau strawberry generation tuh saya juga lihatnya bisa jadi karena komunikasi yang generasi sebelumnya nggak tepat juga gitu ya. Nah itu dia kenapa sih kita harus belajar terus gitu. Ya saya juga ngerasa tetap bagaimanapun juga saya harus belajar terus gitu, memperbarui juga bagaimana cara pandang gitu ya, bagaimana cara komunikasi. Nah hal-hal yang semacam itu nggak bisa diabaikan gitu, karena ya tadi supaya efektif, supaya nanti bisa supaya bisa lancar gitu ya semuanya komunikasinya, ya memang yang generasi sebelumnya harus belajar gitu. Nah kadang-kadang ini yang terbalik gitu loh, cara pandangnya bahwa generasi yang mudanya yang harus mengikuti generasi yang tuanya, kan ketukar itu ketukar sebenarnya cara pandang kayak gitu kan terbalik gitu. Kan yang lebih punya pengalaman yang lebih tua, yang dia udah tahu bedanya antara dulu, berikutnya dan berikutnya, harusnya dia yang lebih punya kemampuan untuk beradaptasi gitu. Nah jadi artinya kalau mau menyampaikan sesuatu kepada yang lebih muda, ya kita harus lihatnya dari cara pandang itu gitu ya, dari cara pandang yang lebih mudanya seperti apa, sehingga kita bisa menyampaikan gitu apa yang dimaksudkan tanpa perlu ada bentrokan gitu, tanpa ada friksinya gitu. Tapi Bu kalau misalnya ngelihat dari pengalaman Ibu kan, tadi juga Ibu sempat mention kayak setiap tahun ke tahun itu kan cenderung sama ya, tapi Ibu pernah nggak sih melihat kayak perbedaan gitu dari mahasiswa tahun ke tahunnya gitu? Banyak sih kalau perbedaan mah. Ada ya memang banyak sih kalau perbedaan sih. Ya plus sama kalau di Unikom nih kan berangkat dari yang kecil kemudian sekarang ya udah kayak besar ya. Bahkan sebenarnya saya pengen spill juga gitu ya, di Unikom juga kan targetnya udah world class university kan gitu ya. Jadi memang ya berharapnya juga mahasiswa jangan hanya ngelihat kecil gitu ya, bisa melihatnya secara lebih luas juga. Nah kalau perbedaan-perbedaan yang paling signifikan ya memang antara kalau yang dulu kan jelas bukan digital natif gitu ya. Nah kalau yang sekarang udah digital natif gitu, sehingga memang ada beberapa kebiasaan yang kalau dari sudut pandang saya tuh, aduh jangan ke situ gitu ya. Maksudnya saya pribadi tidak
tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang ideal gitu. Tapi bagaimanapun juga ya kita juga harus bisa mengikuti itu gitu ya, sehingga yang nanti perlu dicari itu sebagai dosen gimana sih mensiasati supaya mahasiswa itu tetap dapat apa yang perlu dia dapat gitu ya di dalam pendidikan tinggi, tapi juga dengan mengikuti zamannya gitu. Good job. Begitu guys. Gitu guys. Sangat guys. mendalam ya. Gitu guys. Itu guys. Jadi setelah banyak pengalaman Ibu selama menjadi dosen, mungkin banyak kayak pengalaman-pengalaman Ibu yang sangat harapan yang belum tercapai gitu selama menjadi dosen. Kalau belum tercapai sih, saya rasa sih memang banyak sih sebenarnya target-target. Cuma saya nggak bisa sebutin satu-satu gitu. Cuma kalau yang berkaitan dengan mahasiswa, ya balik lagi lah. Yang paling bikin kalau yang bikin sedih itu adalah ketika saya melihat bahwa kok nggak tercapai ya apa yang maksudnya saya sudah merancang sesuatu gitu, udah bikin sesuatu gitu, kok nggak tercapai gitu ya, atau misalnya kok dia menyerah di tengah jalan. Nah itu biasanya yang paling bikin kecewa tuh bukan kecewa kepada diri saya gitu, tapi kecewa ternyata saya kok belum cukup ya gitu ya untuk mempertahankan seseorang gitu ya. Ya karena kan ada juga yang memilih untuk menyerah gitu ya, kayak karena persoalannya bukan yang akademik gitu, justru karena di luar gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya ngeganggu secara emosional ya kayak gitu ya gitu ya. Misalnya kayak gini, ada yang karena dia kecewa dengan kondisi di rumah, lalu dia milih udahlah saya nggak lanjutin kuliah gitu ya. Padahal sebenarnya dia masih bisa gitu, masih bisa diusahakan gitu. Nah hal-hal yang semacam itu tuh bagi saya tuh gitu nggak tercapai gitu, kok dia nggak bisa ya gitu ya, padahal udah diupayakan, kita udah memotivasi, tapi ternyata belum bisa ya, artinya dalam perjalanannya nggak semua berhasil juga gitu. Karena memang ibarat kayak kita udah ngebantu tapi nggak bisa tuh beneran. Kerasa banget sih, bener gak sih? Iya kan? Ada yang kayak kurang. Aduh, sedih gitu. Iya, harus bisa kayak gitu. Bener loh yang kayak gitu tuh sedih gitu loh. Iya. Maksudnya pada saat itu sedih, termasuk gini ya, ketika mahasiswa keluar tuh saya juga sedih gitu. Bukan karena gini ya, tapi wah saya nggak bisa lihat muka dia lagi, saya nggak bisa lihat dia jalan lagi di depan ini gitu, saya nggak nangis. Aduh, takut 2 tahun lagi. Yang kayak gitu tuh juga ini ya, ya itu nggak bisa diabaikan lah gitu. Kalau bagi saya sih gitu. Tapi kan Ibu tadi sempat mention kayak sedih ya sama mahasiswa yang cenderung lebih aktif di luar akademik, ya kan? Tapi kalau misalnya pandangan Ibu sendiri tuh buat mahasiswa sekarang ini, yang saat ini Ibu ajar gitu kan, mereka tuh lebih cenderung ke prestasi akademik atau yang non akademiknya sih Bu? Nah kalau ini beda lagi nih ya, maksudnya kalau dimaksud prestasi akademik tuh kemudian ya itu bagus ya prestasi akademik gitu. Tapi kalau kemudian hanya itu yang jadi tolak ukur ya itu kurang juga gitu ya. Karena memang yang di luar juga perlu gitu. Dan apalagi sekarang kalau kita lihat dari bagaimana penilaian terhadap perguruan tinggi, justru mahasiswa tuh didorong untuk punya aktivitas di luar gitu, di luar yang kuliah gitu, di luar kampus. Dia kontribusi kepada masyarakatnya tuh diharapkan adalah kontribusi ke masyarakat. Nah sejauh ini sih kalau yang saya perhatikan di kayak Hima atau di mahasiswa yang kayak udah mulai bikin mural gitu ya, atau misalnya bakti sosial gitu, itu tuh bagus banget gitu. Dan itu memang salah satu yang dikejar gitu. Meskipun memang ada juga sih ya yang standar-standar lain. Memang masih ada yang belum nih, yang belum dilirik sama mahasiswa, padahal itu juga penting tuh gitu ya, nanti untuk pengembangan diri, misalnya kayak ikut seminar yang nasional, internasional gitu ya, jadi pemateri jadi pemateri gitu ya di parallel session. Nah itu tuh masih jarang tuh gitu, kadang-kadang kalau didorong tuh baru ya sedikit lah yang mau ikut gitu, padahal itu juga termasuk yang perlu dikejar juga gitu ya buat nanti gitu.
Tapi menurut Ibu gimana kalau misalnya ada mahasiswa nih yang menganggap prestasi di luar akademik itu kayak nggak usah lah gitu, nggak penting. Jangan. Harusnya jangan ya. Jangan beneran. Kalau sekarang mah jangan, harus Ya. Karena kan gitu gini ya. Yang kalian kalau mau lulus kan harus punya yang 50 poin itu Oh, kan iya, yang SPAK itu gitu ya. Jadi memang sih diusahakan lah gitu, mumpung jadi mahasiswa gitu. Mahasiswa itu kan kesempatannya banyak ya kalau lagi jadi mahasiswa. Biasanya tuh dari tempat-tempat entah kantor-kantor, entah perusahaan, entah juga dari berbagai inilah peluang gitu ya. Kalau ke mahasiswa kan nuntutnya nggak banyak biasanya gitu ya. Justru itu kesempatannya jangan disia-siakan gitu, karena kalau nanti udah lulus ya beda lagi kan gitu ya. Biasanya kan udah kamu kalau nggak ini kamu nggak dibayar, kayak gitu ya. Iya itu sering banget. Terus kan ada juga yang kayak mahasiswa tuh yang menganggap kayak misal tadi Ibu yang mention kayak seminar-seminar tuh kayak apaan sih, kayak nggak penting banget buat diikutin. Kan ada tuh yang kayak gitu Bu. Iya sih. Ya kan banyak kan kayaknya tuh banyak kasusnya gitu. gitu. Apain sih ikut-ikut ginian, bayar lagi. Penting nggak sih sebenarnya? Bahkan sebenarnya penting banget ya, maksudnya buat secara pengalaman juga, terus gitu. juga ilmunya. Sharing Sharing pengetahuan sessionnya, gitu kan, sharing pengetahuan. Yang kayak gitu tuh ya itu kan pengalaman yang mau bagus atau jelek gitu ya, atau kurang bagus lah, kita menganggap kurang bagus atau biasa aja gitu ya. Tapi pada setiap momen itu kita tuh sebenarnya pasti dapetin sesuatu gitu. Kita akan dapetin sesuatu, dan itu kalau yang nempel di kepala kita kan nggak pernah hilang sebenarnya. Itu kan siapa tahu kita pas lagi nanti di tingkat-tingkat yang lebih tinggi gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu kan, siapa tahu kita justru jawabannya dari yang kayak gitu. Iya benar-benar. Nah kan tadi ngobrol soal apa namanya? Aduh. Agak ini kita. Soal mengenai akademik segala macam. Mungkin dari mahasiswa, dari sikap atau perilakunya yang membuat Ibu kecewa, atau dari sikap segala macam mungkin yang nggak mereka sadari tanpa disengaja Ada membuat yang bikin Ibu kayak kecewa gitu. Kecewa. Itu kalau yang kayak gitu sih, kalau ini mah personal banget ya, personal banget gitu. Maksudnya saya nggak bisa bilang bahwa orang lain akan punya sikap yang sama. Kalau saya sih pada dasarnya akan selalu melihat semua itu secara keseluruhan gitu. Jadi setiap orang tuh nggak bisa dilihat hanya sebagian-sebagian gitu. Misalnya kayak ngelihat cara dia ngomong aja, atau gestur dia aja gitu, atau hanya pada saat itu saja, nggak bisa gitu ya. Kalau saya sendiri selalu melihatnya kan utuh gitu, saya keseluruhan. Kalau ada hal yang bagi saya mungkin dalam tanda kutip aneh, ya pasti saya akan coba cari tahu lebih dalam gitu kan. Gimana caranya? Ya entah lewat temennya, entah lewat data-data yang tersimpan gitu ya. Stalking IG gitu, medsos gitu. Jadi saya dicek dulu gitu kan. Tapi ini ada yang lucu loh. Nah itu sebenarnya lucu. Jadi mahasiswa kan suka berteman ya sama dosen ya. Nah itu. Nah sebenarnya kalau udah berteman sama dosen, soklah jaga omongan juga, gitu, jaga perilaku juga gitu ya. Jangan berbohong gitu, karena kan kita bisa cek gitu. Iya. Nah, ini pernah kejadian tuh lucu juga gitu. Dia bilang sakit gitu kan. Ke dosen, izin ke beberapa dosen, sakit. Ya lah kita terima. Terus tiba-tiba pas dicek, tiba-tiba kan karena berteman kan sok muncul aja kan ke timeline. Ternyata lagi ada di kapal pesiar. Aduh. Bahaya tuh. Dibohong. Tapi emang yang kayaknya bohong itu kayaknya sesuatu yang sangat udah krusial banget ya Bu, kalau soal bohong. Iya sih, kalau kan yang penting mah ya kejujuran itu penting sih. Sebenarnya bukan jujur sih ya, tapi fair gitu, fair. Yang biasa kita selalu lihat kan keadilannya gitu, rasa keadilannya gitu. Karena memang di kelas kan harus ada rasa keadilan gitu. Maksudnya kayak keadilan tuh kayak kalau satu dapat
perhatian seperti ini, maka yang lain juga sebaiknya dapat yang sama gitu kan. Jadi kalau kayak tadi gitu ya, nah itu kan yang disentil tuh rasa keadilan kan gitu ya. Misalnya seseorang dia berusaha, dia udah mati-matian lah di mahasiswa gitu ya, berusaha, terus kita punya penilaian A gitu ya, tertentu gitu kepada orang ini gitu. Muncullah yang lain gitu ya, dengan effort yang ya bahkan tidak ada effort gitu ya, tapi dia menuntut hal yang sama gitu kan, lu lucu gitu ya. Nah itu biasanya ya itu rasa keadilan itu sih yang terusik gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya yang mengecewakan, ya salah satunya memang yang bermain di rasa keadilan. Nah itulah. Soalnya pernah ada juga nih Bu kasus di kelas kita yang yang bisa dibilang bohong sih, karena kasusnya bohong. Karena teman kita ini salah satu teman kita di kelas ini bilang ke dosen, saat itu dosennya lagi mata kuliah fotografi, bilang ke Pak Adit, mereka ini lagi ke toilet, padahal mereka lagi beli air. Nah Pak Adit dengan rasa keponya mungkin ya, kebetulan pengen ke WC juga, ngeceklah ke WC, ternyata nggak ada. Pas mereka masuk, Pak Adit marah ke mereka. Nah itu sebelum ini nggak sih? Jadi kan pas Pak Adit masuk duluan, mereka belum datang. Ternyata pas dicek kan abis balik dari WC, kok orangnya nggak ada ya di WC. Pas masuk, Pak Adit langsung marah-marah. Iya kan? Langsung marah-marah. Iya mungkin karena apa ya? Mungkin karena Pak Adit kecewa karena dibohongin mungkin ya Bu ya. Karena kalau emang kata Pak Adit tuh, kalau emang mau ke WC bilang ke WC, kalau mau beli minum. Tapi ternyata dia kan ke WC di sana, datangnya dari mana? Jadi kayak ketahuan banget gitu, pas masuk dia masih bilang dari WC. Padahal Pak Adit juga ke WC, ternyata nggak ada. Nah itu konyol. Yang mana orangnya? Yang mana ya? Ada nggak di sini nih? Ada nggak ya? Ada nggak di sini? Ada. Kayaknya ada sih. Itu konyol banget. Kayak pas masuk kayak, wah, orang yang ada langsung kayak gebrak meja. Kalian jangan bohong ya sekali-kali. Saya nggak suka orang bohong. Itu konyol. Karena emang kejujuran itu ini nggak sih yang membentuk rasa kepercayaan, kepercayaan gitu kan dari dosen ke mahasiswa. Tuh. Tapi Bu ya ngomong-ngomong soal, tadi kan Ibu bilang dekat sama mahasiswa. Nah, gimana sih cara menyeimbangkan antara kedekatan personal dari dosen ke mahasiswa dan menjaga profesionalitas sebagai seorang pengajar? Kalau saya balikin lagi ke mahasiswanya, dan menurut saya mereka juga udah tahu batasnya kok. Gitu. Iya. Kalau saya perhatikan tuh mahasiswa tidak pernah menuntut yang lebih. Memang sih pernah ada juga ya yang kayak ngerasa gampang lah, nanti juga pasti ditolong gitu ya. Tapi terus dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya nggak bisa lah gitu ya, gimana cara nolong orang yang nggak ngasih apa-apa gitu ya. Nah ini kan timbal balik. Jadi relasi ini kan relasi yang timbal balik gitu. Terus kayak dan saya selalu melihat mahasiswa tuh tahu kok batas gitu ya, batas mayoritas tahu batas kapan dia harus berlaku sebagai anak gitu ya, dan kapan dia harus berlaku sebagai mahasiswa gitu ya. Nah saya lihat sih dari dulu seperti itu gitu ya. Karena pada dasarnya saya juga selalu ngasih batas ya. Ngasih batas tuh ada hal-hal yang memang saya jaga gitu kan. Artinya saya juga punya sikap bahwa ya gimana pun juga saya orang tua di kampus gitu. Jadi kalau kalian mau datang ke saya tidak sebagai dosen ya pasti sebagai orang tua gitu. Ya di situ mau nggak mau gitu kan. Nah bahwa memang ada kedekatan secara personal, ya itu juga pasti juga akan mengikuti gitu lah. Batas-batas itu ya tetap mengikuti gitu. Nah yang lucu ini ada juga lucu. Dulu tuh angkatan padahal waktu itu saya masih baru-baru jadi dosen sih ya. Jadi berarti usianya masih belum 30 lah gitu. Nah ini lucu nih anak-anak nih. Jadi di kelas tuh saya lagi karena satu dan lain hal tuh
saya marah lah di kelas gitu ya. Iya. Terus diam semua teh gitu ya, pas dimarahin itu diam semua gitu. Nah pas keluar teh ada yang marah tadi gitu. Tapi lucu gitu maksudnya gini kayak anak-anak itu kalau di kelasnya manggilnya ibu gitu. Tapi kalau di luar manggilnya mbak gitu dulu gitu ya. Karena usianya kan nggak gitu jauh gitu ya. Usianya bedanya ada yang 4 tahun, 5 tahun, paling jauh juga waktu itu 7 tahunan lah gitu ya. Jadi kayaknya mereka juga masih ngerasa kok nggak pantas ya kayak manggil ibu gitu ya. Kayak waktu itu juga karena ya itu lagi beda usia belum terlalu jauh gitu ya. Jadi tapi di kelas tetap manggilnya ibu gitu. Tapi di luar mah enggak. Jadi saya juga sekarang bisa membedakannya kalau ada yang manggilnya mbak, oh berarti ini angkatan yang dulu banget. Ini masih ada. Misalnya ketemu ibu angkatan yang lalu. Masih Masih. manggilnya mbak. Jadi kalau saya udah tahu pokoknya kalau yang manggilnya mbak, oh ini berarti angkatan IG. Kalau angkatan Unikom udah manggilnya bu kan gitu. Di luar kelas juga manggilnya bu gitu. Nah itu lucu. Tapi maksudnya kan bisa, jadi saya tuh selalu bisa melihat bahwa mahasiswa juga tahu lah posisinya, bukan tahu diri lah, tahu posisinya. Mereka juga bisa membedakan antara ketika ada di kelas berarti ya dia memposisikan saya sebagai dosen gitu ya. Tapi kalau di luar kelas ya karena ngerasa bedanya usianya nggak jauh ya memandangnya sebagai kakak gitu. Nah, itu lucu gitu. Tapi menurut ibu sendiri nih, kan ada mahasiswa mungkin kita bisa bilang ngerasa dosennya itu adalah teman sebayanya, bukan dari usia jauh, kayak jaraknya jauh banget ya. Itu gimana sih Bu? Ya selama di luar sih saya tidak bisa nggak betul. bisa bilang artinya saya tidak bisa berkomentar kalau di luar gitu. Tapi yang terpenting adalah bisa membedakan antara ketika ada di dalam kelas dan di luar kelas. Tapi yang kedua adalah ya bagaimanapun juga ya dosen adalah dosen gitu ya kan. Dia punya kewajiban dan tanggung jawab gitu. Nah, yang jangan dilanggar yang itu gitu. Jangan dilanggar lagi itu karena kan itu tugas dia gitu, kerjaan dia. Misalnya kan suka ada juga yang bilang gitu, bisa enggak kan kamu dekat sama dosen, bisa enggak nilai gitu ya gitu. Nah sih, gitu, bisa enggak nilai gitu. Terus sih ya anaknya juga yang ditanyain bilang gitu, jangan kira saya dekat itu saya juga bisa dapat nilai dengan gampang ya. Saya juga harus ngerjain tugas yang bagus. Justru saya malu gitu kan, udah dekat tapi jelek. Saya yang memanfaatkan kedekatan itu buat suka ada. Tapi kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang tapi udah enggak ya. Kalau saya lihat yang anak sekarang kayak harga dirinya tinggi banget gitu. Jadi gengsi, bener gengsinya tinggi banget kalau yang sekarang tuh. Jadi kayaknya ya lebih baik berdarah-darah lah kalau yang sekarang mah. Kalau yang dulu memang ada sih yang kayak gitu. Ada sih yang ya adalah 1-2 yang ya udahlah abaikan saja gitu ya. Kamu ya gimana usahamu lah gitu. Ya nilai kan bisa muncul kalau dia udah ada usahanya gitu ya. Kalau nggak ada usahanya mau ngasih nilai apa gitu kan nggak bisa. Soalnya kan dinilai dari tugasnya, bukan dari apa kan cuma ada tapi nggak ngerjain tugas. Iya itu melunjak banget sih. Itu nggak sopan. Udah nggak ngerjain tugas tapi mau nilai gede. Ya Kan salah. bisa gimana gitu kan. Yang penting ngerjain tugas, mau dapat nilai ngerjain tugas. Gitu, betul sekali. Sekian banyaknya mahasiswa yang ibu temui ini, kan kadang ada ya mahasiswa yang kurang peduli sama kuliahnya. Itu gimana bukan? Eta tuh yang bikin stres teh yang kayak gitu. Karena kalau mahasiswa yang kayak gitu suka konsum nggak sih bu? Kadang dia mungkin ada yang sadar sendiri atau mungkin dia harus dipanggil dulu baru sadar. Iya. Ada yang harus dipanggil gitu ya, ada yang harus dipanggil. Ya memang sih biasanya saya juga ngingetin ke yang lain-lain kalau dia masih ada nyawanya gitu ya, nyawanya mau 1 mau 2, ya kita jangan abaikan gitu. Ada nyawa tuh maksudnya ya masih berusaha ngerjain tugas meskipun telatnya berapa minggu gitu ya. Masuknya, makanya ada nyawa kadang masuk kadang enggak gitu ya. Tapi selama masih bisa diselamatkan sih, ya kalau saya sarankan ya kita coba pendekatan dulu lah gitu ya. Kecuali dia mengabaikan gitu, artinya dipanggil nggak datang, diminta ngumpulin nggak ngumpulin gitu ya.
Ya mau gimana lagi kalau udah kayak gitu. Artinya dia sedang tidak menolong dirinya sendiri kan gitu ya. Kita kan menolong yang mau ditolong gitu kan. Kalau dianya nggak mau nolong dirinya sendiri kan ya kita juga punya keterbatasan gitu. Artinya dosen itu punya keterbatasan gitu. Nggak bisa melanggar juga gitu, melanggar misalnya jadi apa? Jadi ya itu nggak ada tugasnya tapi ada nilainya kan, itu nggak apa ya, nggak fair. Ya tadi keadilan ke yang lain gitu ya, keadilan ke yang lainnya kan nggak ada gitu jadi. Tapi kan Bu, dari kayak pengalaman tadi kan kayak apa ya, sedih banget lah kan, bikin sedih banget kan ke dosen sendiri. Tapi ada nggak sih Bu yang berkesan gitu buat Ibu, kayak misalnya dari segi perjuangan mahasiswanya gitu, kayak rasa kemauan yang tinggi atau sebagainya macam, ada nggak sih Bu? Oh banyak banget kalau itu ya, banyak banget. Kalau itu banyak banget, dan terutama biasanya nanti ya paling kelihatan tuh kalau udah masuk ke tugas akhir skripsi itu tuh sangat tuh nanti kalau udah sampai ke sana gitu, kita semua tuh udah yang kalian keren, pasti keren gitu. Benar gitu, itu benar gitu, dan itu hampir semua, kalau saya lihat hampir semua dosen itu mengakui hal yang sama gitu. Jadi kalau udah lihat, karena kalau di kelas kan masih bareng ya, kita belum bisa lihat secara personal kan, nggak individu kan, jadi lihatnya ya secara keseluruhan gitu. Apa namanya? Ya artinya kita nggak mungkin tidak tahu satu persatu gitu bagaimana perjuangannya masing-masing gitu, meskipun memang si perjuangan itu tetap harus kita nilai gitu ya, tapi kan dosen nggak ngelihat secara utuh gitu ya. Tapi kalau udah tugas akhir kan dia lihat sendiri dong gimana kerja sendiri apa gitu kan, termasuk apa ya, apes-apesnya gitu yang pas dia hadapi, apes yang dihadapi ya di situ kan masing-masing ngelihat satu persatu gitu ya. Maka biasanya kalau di situ ya dosen pasti punya perasaan care-nya gitu ya, perasaan ini ya, perhatiannya tuh yang nggak bisa dihindari tuh kalau yang kayak gitu. Nah makanya kayak sekarang tuh ya, kayak saya tuh kalau di kelas gitu ya, menilai orang tuh udah nggak cuma dari tadi karya gitu. Ya memang ngelihatnya dari perjuangan dia gitu ya, selama dia memang menunjukkan perjuangan dari mana sih ya, ketika dia ada di kelas kan dia berarti sudah berusaha untuk hadir gitu kan, dia udah berusaha muncul gitu di situ gitu kan, itu harus dihargai gitu. Ketika dia mengerjakan di dalam kelas berarti dia sudah berusaha, ya itu kan harus kita hargai gitu. Kita nggak bisa hanya lihat hasil akhir gitu ya, tapi kan kita lihat atau dosen harus melihat apa yang dia sudah upayakan gitu kan. Nah itu kan harus dihargai gitu. Ya meskipun kadang-kadang memang bertentangan juga dengan sistem penilaian gitu, kadang-kadang gitu ya. Tapi biasanya sih kalau saya memilih mengabaikan sistem penilaian, ya melihatnya pada keseluruhan tadi. Tapi Bu, misalkan ada mahasiswa yang jarang banget masuk ke kelas, tapi setiap pengumpulan tugas itu ada aja gitu. Nah itu nggak boleh emang sih, nggak boleh gitu. Karena memang kan dia ada syarat yang 80% itu. Dia harus kehadiran. Absensi paling itu. Ya kalau dibilang paling penting sih bukan yang paling, tapi itu kan jadi salah satu tolok ukurnya gitu kan. Yang kita harus ya pokoknya dosen mah harus mempertimbangkan itu gitu kan. Nah dalam berproses kan mahasiswa itu kadang kurang peduli gitu Bu. Mungkin kalau dari sudut pandang dosen, apa sih yang dinilai dari proses itu? Dia misalnya kayak dia udah berproses nih, tapi karyanya bisa dia nilai dari itu gimana pandang? Jadi kalau seseorang itu sudah berusaha sih jarang ya, yang biasa aja gitu ya, jarang gitu. Mungkin dia dari bakatnya kurang, tapi dia orangnya tiap tugas ngumpulin. Tapi seadanya, tapi mungkin dia sebisanya, ini dia udah berjuang. Nah kan antara seadanya dan sebisanya tuh beda loh. Seadanya kadang dia jago, tapi ya udahlah yang penting ngumpulin. Bisa kelihatan gitu, itu kan kelihatan tuh, itu kelihatan lah. Tapi dia tahu potensi kita, tapi dia tiap ngumpulin tugas ya.
Ya kurang, wow. bahkan saya bisa tahu ada ini pasti lagi ada masalah dia kayak ini kayak ada gangguan nih. Maksudnya gangguan tuh ada yang intervensi atau apalah gitu ya. Ini tidak fokus dia. Itu udah kelihatan lah. Mungkin kalau kayak dia semester awal nih lagi getol-getolnya lagi bagus-bagusnya, kok tiba-tiba semester ini berkurang. Nah, ya kan Padahal potensinya pertanyaannya kan sedang ada apa gitu. lagi stres apa. Sedang ada apa gitu. Nah, kalau yang kayak gitu saya lihat lagi sih ada beberapa yang memang saya panggil kayak gitu. Ada beberapa yang saya tanya gitu, ada masalah apa atau ya apa sih yang jadi beban pikiran dia gitu ya. Terutama emang kalau yang kelihatan banget gitu. Biasanya sih suka saya tanya. Suka saya tanya ada apa gitu ya. Nah, tapi kan ada yang memang langsung menjawab, ada juga yang susah juga ya. Kan ada yang introvert, sangat introvert gitu. Biasanya agak susah gitu ya. Jadi harus menggalinya lebih mancingnya harus lebih canggih lagi gitu kan. Nah, ya ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Tapi memang kita lihatnya atau kalau dilihat tuh ya semua orang tuh pada dasarnya punya potensi gitu ya. Semua orang tuh punya kemampuan gitu. Tapi mungkin saja memang dia belum menemukan motivasinya gitu. Apa yang jadi motivasinya? Ya balik lagi kan tujuan kita kan harus memberikan motivasi gitu ya. Apa yang perlu dia cari gitu ya. Nah cuma memang yang jadi masalah itu kalau dia sendiri menahan diri gitu. Untuk maju gitu. Nah eta yang susah gitu kan. Dari sendiri dia nggak mau, tapi iya gitu kan. Potensinya besar Gitu. Tapi kan ya ada yang merespon dengan antusias gitu kan. Yang saya coba untuk inilah gitu ya. Ya di kelasnya ada kan. Siapa ya? Ada di kayaknya ada. Kayaknya ada. Ada, saya udah dipanggil, udah ditanya, ya tidak dikerjakan. Ya sudah. Kalau kayak gitu, gimana sih rasanya kayak, aduh kecewa banget nih. Wah sih bukan kecewa. Pada akhirnya saya tuh belajar bahwa ya ada masanya sih, setiap orang ketemu masanya gitu ya. Ya kalau memang pada saat ini dia dia belum berhasil ya mungkin memang bukan di sini gitu. Karena menarik juga loh. Ada yang di sini tidak selesai. Ya karena satu dan lain hal lah gitu. Keluar dan ternyata dia menemukan jalannya gitu. Ada yang kayak gitu, anak wali saya ada yang kayak gitu. Yang bahkan sekarang saya lihat keren banget ya. Tapi dia memang lulusnya dari perguruan tinggi lain gitu. Atau ada beberapa orang lah yang saya ketemu di sini nggak lulus, atau lagi S2 di ITB gitu. Berarti dia nyelesainnya di tempat lain kan. Mungkin dia baru sadar. Baru saya makanya bisa jadi itu gitu. Ada juga yang sama gitu ya. Jadi dia ternyata lebih pas di tempat lain gitu. Ya kalau yang kayak gitu sih saya tidak pernah merasa tidak keberatan tidak, saya udah hilang lah. Jadi saya tetap bangga juga gitu loh. Kalau yang kayak gitu. Akhirnya dia menemukan jalannya. Karena mungkin dia di Unicom belum sadar pentingnya ini. Tapi pas keluar, Iya, kayaknya begitu sih, kelihatannya begitu. Pas di luar, wah kayaknya harus kembali lagi ke jalan. Yang benar gitu. Karena ada pepatah juga nggak sih Bu, yang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Iya. People come and go guys. People come and go. Betul sekali itu makanya saya mah meyakininya itu gitu ya. Ya kalau sekarang ini ya makanya tidak usah sakit hati, tidak usah terlalu kecewa, tidak usah terlalu menilai bahwa ini orang bakal gimana nanti, enggak gitu. Soalnya dia akan ketemu jalannya dan pada saat itu kalau dia memang harus melesat ya dia melesat gitu. Gitu. Tapi Bu, tadi kan kita udah banyak banget nih ngebahas dari pengalaman Ibu kan selama jadi dosen berarti 28 tahun ya? 28 tahun, dan ada nggak sih Bu dari selama Ibu mengajar yang paling berkesan gitu sebagai dosen buat Ibu? Sangat berkesan gitu. Benar-benar kayak kayak udah banyak nih berkesan sama orang. iya, tapi yang paling gitu. Susah ya paling lah, jangannya paling lah gitu. Nggak mungkin yang paling teringat gitu ya.
Banyak yang diingat. Ini salah satunya Bu. Dia salah satunya. Ada gini, apa ya? Wah, dia itu saya tahu waktu dia masuk itu pecandu gitu ya, dia pecandu narkoba gitu. Terus dia tuh pernah bilang apa namanya? Saya tuh nggak nyangka katanya. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol gitu ya, bincang-bincang sama dia. Memang bukan di kampus gitu. Saya bilang, saya tuh nggak nyangka saya bisa ngobrol sedekat ini sama dosen, dia bilang gitu. Nah, terus, nah dari itu tuh saya lihat perubahan gitu ya. Yang tadinya kadang-kadang males gitu ya. Bukan males lah, apa ya? Kayaknya belum ketemu motivasinya lah gitu ya. Nah kemudian ketemu lah gitu ya. Dan pada saat lulus juga dia bekerja di perusahaan yang bagus lah gitu ya. Terus pencapaian ya dia punya posisi yang bagus lah gitu di perusahaan itu gitu ya. Nah itu salah satu yang buat saya berkesan tuh karena saya melihat bagaimana dia yang tadinya tidak meyakini apa yang dia kerjakan dan ternyata dia kemudian berada di satu tempat yang bagus gitu ya. Tapi ya di luar itu memang masih ada banyak juga ya gitu ya, misalnya anak-anak yang ya datang dari keluarga yang saya kebetulan tahu karena mereka emang ceritanya sedemikian belak-belakan gitu ya. Dari keluarga yang penuh dengan kekerasan gitu ya. Terus ya lucunya dulu gini sih, Bu aku tuh pengennya ibu jadi pembimbing aku gitu ya, tapi ternyata nggak dapet gitu, jadi yang lain gitu. Terus dia tuh marah-marah gitu. Saya bilang ya kan saya nggak bisa milih, dia bilang kan yang menentukan koordinator gitu. Tapi saya melihat bagaimana dia berjuang gitu ya, dan sekarang juga di posisi yang bagus gitu ya. Posisinya jadi setelah lulus ya hitungannya cuma berapa tahun lah, cuma 6 tahun dia udah di posisi manajer gitu ya. Ya kan ya saya melihat wah iya ya sebenarnya setiap orang tuh punya peluang gitu untuk dapat di satu tempat gitu. Yang penting kita tuh memastikan bahwa dia tuh memang berada di jalan yang benar gitu loh pada saat itu. Ya di luar itu juga ada yang makanya kalau ditanya ya banyak sih gitu ya, yang mana gitu ya, banyak banget gitu ya. Belum lagi ada anak-anak yang ya rata-rata memang sih kalau saya lihat di belakangnya dari keluarga ya gitu ya, karena dari keluarganya yang memang ada masalah gitu ya. Nah itu yang salah satu yang bikin saya berkesan adalah ketika seseorang itu berada di lingkungan yang berat gitu ya, tapi kemudian dia bisa melewati itu gitu ya, bisa melewati itu dan dia bisa mencapai yang terbaik gitu lah. Nah itu yang kayak gitu tuh akan selalu bikin saya berkesan gitu. Yang saya tahu yang kebetulan dia cerita ke saya gitu ya. Jadi ini tapi ya kalau ditanya banyak ya banyak gitu, banyak banget gitu yang seperti itu. Nah itu yang bikin saya tuh ngerasa ya kadang-kadang di perbincangan yang lain sebenarnya kita tuh bukan ngajar sih, kita tuh yang belajar gitu. Kita tuh belajar dari pengalaman-pengalaman mahasiswa gitu ya, perjuangan-perjuangan dia gitu, untuk bisa keluar dari kungkungan yang berat gitu ya, yang membelenggu dia, tapi dia bisa keluar gitu. Nah, ya karena kebetulan di kami dosen-dosen ini tidak dari lingkungan yang seperti itu gitu ya. Artinya kami mah secara dalam kehidupan sehari-hari ya normal-normal aja gitu ya, tidak dari keluarga yang berantakan gitu ya, kemudian punya pandangan-pandangan yang memang sudah terbuka gitu. Jadi ya kami nggak ngerasa punya beban di situ gitu ya, tapi kan kami lihat gitu anak-anak yang berangkat dari berbagai permasalahan tapi dia bisa menyelesaikan, ya itulah sebenarnya kita yang belajar kan gitu di situ. Saling belajar. Dosen belajar, mahasiswa juga belajar. Ya, di situ belajar untuk bertahan gitu ya, bertahan gitu. Karena kami kan melihat
oh dia aja bisa bertahan gitu ya, aku juga harus bertahan gitu. Survive. Survive. Itu dia. Ya, kita sudah banyak banget ngobrol nih Ibu sama Ibu. Mungkin Ibu mau minum dulu boleh? Oh, terima kasih. Nanti saja. Tenang Oh, saja. siap. Tenang. Aman masih bisa. Aman. Aman ya. Berarti kita punya pertanyaan lain, tapi pertanyaannya dapat dari kita. Soalnya banyak banget dari teman-teman kita yang pengen nanya juga. Makanya kita sediain media pertanyaan di sosial media kita. Nah, Faris Bertanya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Ini Bu ya ada beberapa pertanyaan dari para netizen plus 62. Oke, saya bacakan. Yang pertama, menurut Ibu, adakah sebuah karya yang tidak bagus dan bagus? Ini mah dari bagaimana cara saya melihat sesuatu ya. Kalau karya mahasiswa itu, saya selalu melihat yang pertama adalah itu mah harus dari hatinya dia. Gitu. Jadi kalau dia ngerjainnya dengan sepenuh hati itu pasti kelihatan gitu. Dengan yang mengerjakannya Seadanya. hanya Yang penting ngumpulin. 1 jam sebelum dikumpulkan gitu. SKS. Jadi bukan masalah bagus atau tidak bagus gitu ya, tapi seberapa besar dia mencurahkan emosi gitu ya, emosi upaya dia di sana gitu. Jadi karya yang terbaik adalah karya yang memang melibatkan segala sepenuh hati gitu ya, segala perasaan ya sepenuh hati di situ gitu. Terus kalau karya yang nggak bagus adalah ya tadi yang hanya 1 jam sebelumnya gitu. Ya udah ini gimana gitu kamu teh gimana di situ. Sama sebenarnya satu lagi sih kalau yang sekarang agak berat itu AI sih ya. Kalau sekarang gitu ya AI sih itu AI itu bukan, memang banyak yang bilang itu tools gitu ya, alat untuk membantu gitu ya. Saya juga tidak menolak itu karena ya dalam beberapa kesempatan ada AI yang bagi saya sangat membantu juga gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Nah cuma yang balik lagi gini, sekarang lagi belajar gitu ya. Pada masa studi mah cobalah gitu, semua yang ada di dalam diri kita itu yang kita pakai gitu. Bukan berarti tidak boleh dibantu dengan alat gitu ya, cuma sayang gitu. Sayang aja gitu. Sekarang tuh waktunya mengembangkan diri gitu. Jadi usahakan gitu sesederhana apapun tapi itu orisinal gitu. Orisinal tuh ya benar-benar keluar dari pikiran kita gitu. Jadi ya itu aja sih kalau saya lebih tekankannya ke sana gitu. Nah itu Bu, menurut Ibu yang mahasiswa gitu ya, yang nggak ada kreativitasnya, jadi dia benar-benar semua karya itu dari, kan sekarang ada ChatGPT. Nah, gimana kalau si mahasiswa tersebut benar-benar meniru dari ChatGPT tersebut, Bu? Kan sayang aja. Sayang aja ya Bu. Sayang soalnya aja, sayang aja, lagi berproses gitu. Ya itu aja sih kalau lagi berproses ya udahlah gitu ya. Ya maksudnya kayak kita sebagai manusia aja kan mulai dari merangkak ya, baru duduk, merangkak, jalan, belajar lari gitu kan. Kan semuanya itu natural gitu, alamiah gitu kan. Kalau ada alat itu kan digunakan untuk orang yang memang punya masalah dengan itu gitu ya. Ya misalnya dia nggak bisa jalan maka dia pakai alat bantu jalan gitu. Nah ya AI juga perlu kita perlakukan seperti itu gitu ya. Kalau kita masih bisa, ya kenapa kita harus pakai AI gitu? Kok kayak nggak percaya sih sama kemampuan diri sendiri gitu ya? Nah itu yang saya agak khawatirnya di sana gitu. Khawatir. Takutnya nggak berkembang dianya. Gitu. Dia tuh malah menghalangi kemajuannya sendiri. Nah itu aja sayang gitu. jadi ketergantungan. Gitu. Nah itu ya poin pentingnya mah di situlah gitu. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi Bu selanjutnya. Menurut Ibu, kreativitas itu ada batasnya nggak sih Bu?
Kalau saya pribadi bilang enggak, tapi ada batasnya kalau kita udah tua. Maksudnya usia gitu. Ya, usia tuh maksudnya gini, kreativitas pada dasarnya tidak bisa dibatasi ya. Hal-hal yang menjadi yang mempengaruhi kita gitu ya, itu kan bisa menjadi trigger ya buat menciptakan sesuatu gitu. Nah kalau anak muda itu kan, kalau yang masih muda itu kan dia jangkauannya panjang, dia luas gitu loh. Dia masih bisa jalan-jalan ke sana sini, kemana-mana. Masih tidak masalah dengan waktu gitu ya. Mau begadang, mau di hutan tengah malam gitu ya, tidak masalah dengan masuk angin gitu. Jadi ya justru itu makanya tadi gitu kalau dibalikin ya sayang gitu loh, kamu tuh masih punya kesempatan yang banyak gitu ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan tadi ya orang-orang yang usianya sudah lebih tua gitu ya. Ya dia akan terbatas dengan situasi tertentu gitu ya. Begadang malam-malam ya habis itu harus istirahatnya lama gitu kan. Masuk angin lah, nanti belum lagi ternyata darah tinggi atau apa gitu ya. Kolesterol gitu. Itu kan udah terbatasi gitu ya. Membatasi kreativitas gitu ya gitu. Asam lambung. Membatasi kreativitas gitu. Ya maksudnya kan kreativitas itu kan tidak hanya dari pikiran ya, tapi kan dari seluruh anggota tubuh kita kan bisa menjadi alat buat berkreasi gitu. Nah ya tadi balik lagi gitu ya, kalau ditanya ada batasnya enggak, mestinya enggak gitu ya. Cuma gitu kan ada orang-orang yang membatasi diri karena hal-hal tertentu ya, macam-macam sih ya, pilihan pembatasannya macam-macam sih gitu ya. Tapi itu juga itu juga menjadi salah satu kalau kita lihatnya sebagai bagian dari supaya kreatifnya terasah lagi, ya itu juga sebenarnya bisa saja gitu. Nah kan itu kan kreativitasnya kata ibu nggak ada batasan. Bagaimana caranya kita mencari kreativitas? Ya. Kalau yang kayak gitu ini nih, kalau saya punya ada dua kata yang terpisah gitu ya, antara mencari dan menemukan. Nah, ya. Kalau yang namanya nyari ya nyari aja terus gitu, nggak ketemu gitu. Makanya kita harus berpijak pada kata menemukan gitu. Karena kalau menemukan kan berarti apapun yang ada di depan kita, nah itu kan bisa jadi trigger gitu ya buat memperluas si kreativitas gitu. Sederhananya gini, kalau kita melihat kain misalnya selembar, atau misalnya kita melihat satu buah batu itu, satu bongkah batu. Ya buat orang yang hanya melihat sebagai batu ya batu aja gitu kan. Tapi buat orang yang melihat batu itu sebagai peluang gitu, menemukan sesuatu untuk dijadikan berbagai macam gitu, ya maka akan berbeda gitu. Dia akan melihat batu sebagai hal-hal yang lain gitu. Mungkin batu menjadi piring makan mungkin gitu. Batu menjadi jam dinding mungkin gitu ya, atau batu menjadi buat gosok pas mandi gitu, pas mandi. Ya dia banyak gitu kan gitu. Makanya saya selalu menekankan pada jangan mencari. Kalau kamu nyari ya kamu nggak akan ketemu. Karena yang dicari mah pasti dia pergi gitu kan. Tapi menemukan gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang kita dapat, ya udah kita coba lihat terus gitu loh. Itu bisa jadi apa gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Masih banyak. Kan ada seorang ini ya, saya mengalami artbook atau kehabisan gagasan. Nah, gimana caranya menyalurkan gagasan itu tersebut? Mengalami art block mungkin. Art block. Udah stuck di tempat. Ayo, gue bisa mikir lagi. Balik lagi gini, ini mah masalah trik gitu ya. Semua orang pasti akan ketemu paniknya gitu ya, ketemu sama saya harus gimana gitu ya, atau saya harus apa gitu, pasti ya ketemu gitu. Kemarin juga baru tuh kejadian yang ya artinya saya juga mengalami panik gitu ya, karena saya harus apa dulu nih, saya lagi ada yang harus saya kerjakan, saya ada target tapi saya bingung apa dulu yang harus saya kerjakan. Ya maksudnya kayak gitu pasti terjadi sama semua orang gitu. Tapi kan balik lagi gitu ya, kita
harus menemukan apa yang bisa bikin kita lepas dari itu gitu. Dari gitu ya, harus menemukan apa yang bikin kita lepas dari itu gitu. Ya itu kan bisa datang ke satu tempat, Ngopi. mengerjakan hal yang lain gitu kan. Melepaskan diri dari yang lain gitu. Atau mungkin berbincang-bincang dengan orang lain gitu. Nah, ya kita harus cari gitu ya, apa sih yang bisa bikin kita lepas dari itu gitu. Ya riset lagi gitu ya, riset lagi mulai lagi mencari hal yang membongkar supaya terbuka gitu loh, gagasan-gagasan yang lainnya gitu. Diingat aja gitu, biasanya kapan sih, kalau saya kan biasanya kalau lagi mau tidur atau baru bangun tidur lagi setengah sadar kan tiba-tiba muncul tuh sih gitu. Ya kalau saya gitu setengah sadar gitu tiba-tiba iya itu kan bisa kayak gini nah gitu. Tidur bentar. Tidur. Ya kadang-kadang gitu. Enggak pas mau tidur juga sama gitu ya. Itu berarti kalau kayak gitu harus bangun gitu. Harus catat dulu, takut lupa. Takut lupa gitu. Langsung ada pikiran pas mau tidur, terus gak jadi tidur. Tidurnya kapan? Anak desain. Desain. Anak desain benar. Ada lagi? Ada. Bisa. Masih ada. Hah? Masih sanggup? Mas, Oh, masih. Ini sih pertanyaan bukan tentang kuliah, bukan tentang apa ya Bu? Pertanyaan konyol ini mah Bu. Kan alat kita kan warna biru ya Bu. Apakah secara langsung kita pendukung Persib atau enggak gitu Bu? Atau ini siapa Bu yang nanya Bu? Emang konyol Bu. Karena di Bandung warna biru terus Persib. Apakah seperti itu? Wah kalau itu mah harus bertanya ke Unikomnya ya gitu. Saya tidak berkepentingan dengan itu gitu. Dan itu ganti warna sih ya, sebelumnya kan bukan biru. Oh, berarti Sebelumnya bukan biru sih. Warna apa? Sebelumnya Tosca gitu ya. Tosca yang gelap gitu ya. Warna gelap gitu. Tapi makanya saya juga kaget, kenapa jadi biru ya gitu. Masa dulu bukan deh gitu. Ya, tapi yang itu saya nggak bisa jawab ya. Maaf ya. Nah soalnya saya pernah lihat Bu di depan kampus ada mahasiswa yang saya kira tuh almetnya luntur, itu warna Tosca, til-til gitu warna Tosca. Iya, iya, dulunya itu. Dulunya itu. Berarti itu angkatan lama ya. Lama, iya soalnya kelihatannya kayak luntur gitu. Mungkin emang karena udah lama juga ya. Makanya saya kira almet luntur kah atau apa? Soalnya beda warnanya gitu, beda sendiri. apakah dia donatur? Mungkin ya. Udah 14 tahun. Udah kedua kali. Udah 14 semester, udah pemutihan, masih lanjut. Kedua kali gitu. Ya mungkin saja. Almetnya berbeda dengan yang lain. Tidak tahu. Who knows, gak ada yang tahu. Harusnya ditanya waktu Harus itu. ditanya ya. Iya mungkin donatur kampus. Tanyain, Mas sudah berapa lama Mas? Kok Kita almetnya nggak beda? sama gitu. Kok almetnya beda tapi logonya sama? Bisa jadi tuh. Masih ada Bu satu pertanyaan lagi. Ini tentang broken home. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang anaknya yang dari kecil hingga remaja kurang didikan dari peran ayah, dan sekalinya si anak tersebut salah kena marah, bagaimana Bu pendapat Ibu? Nah itu yang saya kaget kan ya di angkatan ini gitu kan. Banyak sekali ya cerita yang seperti itu gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang gitu ya, kenapa saya punya penghargaan yang besar gitu ya ke yang generasi yang sekarang gitu ya. Karena ya kadang tugas kita memang sengaja menjebak kalian gitu. Yang harus jadi cerita gitu. Tapi itu juga bukan sekedar cerita sih, tapi bagaimana kami mendeteksi mahasiswa gitu ya. Seberapa besar pengaruh di luar kampus gitu ya, terutama dari lingkungan rumah berkaitan dengan apa yang dia kerjakan gitu ya di kampus. Ya itu memang untuk mendeteksinya diantaranya memang melalui tugas tadi gitu ya. Nah, ya salah satu yang bikin saya menghargai generasi ini tuh karena adalah kemampuannya untuk
tetap garis keras gitu loh, tetap berjuang gitu ya. Meskipun dia berada pada situasi yang tidak sempurna gitu ya, tapi tetap masih kalau angkatan yang dulu udah pasti hilang gitu. Saya udah ngalamin beberapa orang yang sampai mati-matian gitu nyuruh dia, udah kamu kuliah aja lah gitu. Itu masalah orang tua kamu mah harus menyelamatkan dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga ijazah itu kan akan membuat kamu punya jalan yang berikutnya gitu ya. Oh kalau tahun-tahun 2000-an awal sih itu mental susah gitu ya. Oh, mereka pasti berhenti gitu. Oh. Pasti cenderung berhenti gitu. Tapi yang saya perhatikan yang sekarang kan ya tetap aja dia ke kelas gitu, tetap aja dia ngerjain tugas, kadang tugasnya bagus, kadang tugasnya jadi kurang bagus gitu ya, atau kurang maksimal gitu, bukan kurang bagus, kurang maksimal, tapi dia tetap datang gitu, dia tetap berusaha ada di kelas gitu, tetap berusaha ketemu, tetap berusaha asistensi. Nah itu gitu yang saya benar-benar salut gitu ya sama yang sekarang gitu ya, generasi yang sekarang gitu. Nah kalau untuk yang tadi saya minta gini, ketika kalian kehilangan 1 atau 2 pijakan, belajarlah gitu. Karena belajar tuh memang satu-satunya cara buat kita bisa bertahan itu adalah belajar gitu. Belajar itu belajarlah kepada orang yang bagi kalian itu ideal gitu. Artinya kalau orang ini punya pemikiran yang ideal, punya cara mengatasi masalah yang ideal, ya belajarlah dari orang itu. Karena kita kan nggak bisa gitu ya, ada hal-hal yang tetap harus diarahkan gitu ya. Ya, untuk yang kalau kalian kan usianya berapa sih, 18, 19, 20 tahun gitu kan. Baru segitu pengalamannya gitu. Masih banyak nih yang lain yang di depan yang kita juga belum tentu bisa ngadepin gitu. Ya belajarlah dari orang yang sudah melewati itu gitu. Nah, ya hanya itu sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuat diri kita lebih berkualitas lagi gitu ya, lebih berkualitas ya. Kita harus belajar dari orang yang memang sudah melewati itu gitu. Itu aja yang bisa dilakukan gitu. Tapi berkaitan dengan tadi ya, garis kerasnya tadi sih ya itu saya salut lah gitu. Benar itu gitu. Ya karena yang tugas yang kemarin tuh ya bikin saya kaget kan. Bagi 2 di semua kelas kita bagi 2, yang satu ke dosen A, satu ke dosen B. Yang lucu itu sampai anak yang berada di keluarga idealnya yang nggak percaya diri gitu ya. Kalau itu kan pada punya masalah Bu, yang saya tuh nggak ada masalah. Ya kamu yang bagus ya, kamu yang bagus gitu. Yang lain mah kita harus memikirkan bagaimana supaya dia bisa bertahan. Gitu. Ada yang begitu ternyata. Ada di satu kelas lah, banyak. Banyak mungkin. Banyak. Ada satu kelas yang asistensi sama saya itu hanya 2 yang dalam pandangan saya, oh kamu tuh berarti keluarganya ideal gitu. Hanya 2, sisanya ya tadi punya cerita-cerita yang lain gitu. Nah yang satu itu malah gini, Bu saya kan nggak ada masalah Bu, yang itu tuh kan yang lain mah bermasalah. Ya kamu yang bagus, saya ketawa-ketawa gitu. Kamu tuh yang bagus gitu. Parah menyalahi masalah dia. Nggak ada masalah gitu. Yang nyari masalah sebenarnya. Udah bingung sendiri dia mau cerita apa. Masih ada? Mungkin cukup Bu, pertanyaan tersebut Bu, sudah habis. Terima kasih. Makasih ya Pak. Sama. Terima kasih Warin. Ya, segmen dari Karis bertanya sudah selesai. Kita lanjut ke Sorry. Nah Ibu, ini ada last question, pertanyaan terakhir ya. Menurut Ibu, seberapa penting gak sih ijazah buat di dunia kerja? Soalnya ada aja kayak tempat kerja yang gak mementingkan ijazah. Terlebih lagi kan kita sebagai orang-orang yang bekerja di industri kreatif gitu. Karena saya mah dari akademik, Iya. akademisi, maka saya akan bilang bahwa ijazah itu penting gitu. Karena ijazah itu kan pengakuan, gitu. Ijazah itu kan pengakuan atas apa yang sudah kita capai, gitu. Yeah. Ya itu sesuatu yang nggak bisa diabaikan gitu.
Nah bahwa di dalam dunia kerja ada yang membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan, ya itu mah dikembalikan lagi pada tempatnya gitu ya. Tapi bagi kita sendiri kan ijazah itu pencapaian, apalagi kalau kita punya kesempatan itu gitu. Oh, iya betul. Beda kalau orang itu tidak punya kesempatan ya, tidak punya kesempatan untuk dapat pendidikan tinggi gitu kan. Sehingga ya bisa jadi apa yang dia miliki itu adalah yang terbaik gitu. Tapi ketika seseorang punya kesempatan, ya maka dia perlu mencapai itu gitu. Karena itu akan menjadi pengakuan kualifikasi dia gitu ya pada saat itu. Nah, semakin tinggi yang dia capai ya itu pengakuan dia akan semakin naik juga gitu ya, meningkat juga gitu ya itu. Jadi kalau kita melihatnya pada penting nggak penting, sebetulnya bukan penting dan tidak penting gitu ya. Tapi ya itu bagian dari pengakuan terhadap diri kita gitu, ijazah itu. Sangat penting. Sangat penting guys. Sangat penting. Sangat penting ya. Kalau ada kesempatan, sangat. Kenapa tidak Kenapa gitu? tidak? Nah ini Bu, pertanyaan terakhir mungkin ini sebelum penutupan ya. Kalau misalnya Ibu bisa memberikan kayak harapan kepada mahasiswa saat ini, terlebih kayak kita nih, terutama buat kita, apa sih yang paling pengen Ibu lihat? Kayak misalnya kayak dari perkembangannya kah atau perubahannya kah? Gitu. Kalau harapannya, gini, ada satu hal yang saya pengen sampaikan aja gini. Banyak hal yang dianggap penting oleh orang lain itu sebenarnya belum tentu penting juga gitu. Nah kalau untuk yang generasi sekarang tuh yang saya harapkan adalah cobalah bisa melihat itu dengan jelas gitu, bisa melihat dengan jelas, membedakan mana yang memang penting dalam masyarakat gitu ya, secara ya mungkin ukurannya adalah bisa aja agama, bisa juga asas negara gitu, bisa juga rasa keadilan, bisa juga kayak dalam secara hukum gitu. Nah lihatlah selalu dari yang itu gitu. Artinya perlu punya tolak ukur yang jelas gitu. Jadi standar itu kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya memang normatif gitu. Ya artinya aturannya jelas gitu. Karena kalau sekarang saya perhatikan tuh standar itu suka tidak jelas gitu. Standar itu suka macam-macam lah gitu ya. Dan semuanya nggak selalu penting juga gitu. Ya misalnya menganggap penting bahwa bisa liburan ke luar negeri itu penting gitu. Memang dia akan memberi apa sih gitu ya. Ya kalau memang mampu silakan. Tapi jangan sampai nggak mampu tapi kemudian dimampu-mampukan gitu ya, dipaksakan gitu. Nah itu kan jadi hal yang membahayakan dirinya sendiri gitu. Nah yang saya harapkan ya karena sudah ada di perguruan tinggi, cobalah untuk mendapati hal-hal itu gitu. Standar-standar itu bisa dilihat dengan cara yang proporsional gitu. Dan memang sepatutnya gitu. Untuk hal-hal yang tidak patut ya nggak usah, jangan gitu. Jadinya konyol juga gitu kalau kayak gitu. Ya maksudnya kayak ada sih gitu ya. Berantem gara-gara fandom gitu. Kan itu lucu ya gitu. Bener. Saya jadi musuhan gara-gara itu. What gitu. Bahkan dari segi suka aja kan udah beda ya. Maksudnya suka sama hal ini dengan suka sama hal itu tuh beda gitu. Kenapa kita harus dicekcok gitu kan itu lucu gitu. Iya benar. Kan nggak penting-penting amat gitu. Tapi kadang-kadang sih ya udahlah ada mungkin masanya ya biarin aja gitu. Tapi kadang ngeliatnya tuh konyol banget sih gitu. Gitu. Oke. Gitu. Kita udah berapa jam guys ngobrol? Udah lama Udah lama ya? Udah hampir lama banget ya? Oke. Oke, berarti setelah ngobrol sama Bu Ambar nih, semoga kita, terutama kalian menonton, bisa mendapatkan motivasi, bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya, gitu ya. Dan kita ngerasa terima kasih banget sama Bu Ambar karena udah menyediakan waktu, tenaga, pemikiran. Sama-sama. Mengatur waktu akhirnya ngobrol lagi, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Belum berbagi gosip. Nanti ada sesi yang lain. Sepertinya apakah ada sesi baru? Ini off-cam aja ya Bu. Sepertinya harus ada segmen baru. Apakah kita akan segmen Okno Gosip? Menarik tuh. Oke guys, mungkin segitu aja. Mungkin pembicaraan kita bareng Bu Ambar kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dan semoga apa yang sudah kita
obrolan bareng Bu Ambar bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Applause. Sudah dekat. Ini Terima kasih. Oke guys, sampai jumpa di video tok berikutnya. Bye bye. Bye. Dan